Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ijata Sabrina dengan NPM 19640034. Saya dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, kelas reguler pagi Banjarmasin 5B. Pada video ini saya akan memenuhi mata kuliah dari Dasar Rekayasa Transportasi dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT. Berikut materi yang akan saya jabarkan. Terima kasih. Sistem transportasi. Sistem transportasi merupakan hal vital dalam bernegara atau dalam kehidupan sehari-hari, entah itu untuk perekonomian ataupun untuk sosial. Karena sistem transportasi ialah jembatan pelaksanaan kegiatan proyek dari teknik sipil atau roda perekonomian juga bagi masyarakat. Makanya, kita wajib mempelajari dan memahami apa itu transportasi. Zaman prasejarah sampai zaman modern silih berganti tentang perkembangan transportasi ini. Dari bantuan hewan sampai mesin modern yang bisa mempersingkat waktu suatu pekerjaan. Transportasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, contohnya seperti sepeda, bajai, delman, maupun kereta api. Yang kedua, transportasi laut, contohnya seperti sampan, perahu, kapal, speedboat, dan lain-lain. Yang ketiga, transportasi udara, contohnya pesawat ataupun helikopter. Sistem transportasi pada masa prasejarah. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Dulunya, mode transportasi dibantu dengan pemanfaatan hewan untuk perjalanan di darat dan penggunaan rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai. Perkembangan moda transportasi dari zaman terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan penemuan roda pada kisaran 3.500 tahun sebelum Masehi. Moda transportasi diawali dengan penemuan roda pada kisaran 3.500 sebelum Masehi. Konon, penemuan ini sebagai cikal bakal transportasi modern. Pada tahun yang sama juga, kapal pertama kali dikembangkan. Sistem transportasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 negara berpopulasi terbesar di dunia, yaitu sekitar 220 juta jiwanya. Tanpa sarana transportasi yang memadai, maka akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah. Contohnya di kepulauan-kepulauan terkecil yang tidak bisa dijangkau dengan transportasi darat. Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makroekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian, pendidikan nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi memiliki sistem jaringan di mana kinerja pelayanan transportasi ulasan sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan. Adapun kesimpulan dari sistem transportasi yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 negara berpopulasi terbesarnya di dunia, yang mana memiliki 220 juta jiwanya. Tanpa sarana transportasi yang memadai, maka akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah. Transportasi tua di Indonesia sebut saja kapal besar, yaitu digunakan untuk berdagang. Transportasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Transportasi laut yang paling krusial di zaman dulu di Indonesia, karena Indonesia merupakan daerah perairan atau negara maritim. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.